Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pustika Ayuningpuri serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, saya Imelda Octavia Effendi dari kelas MJ701. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Manajemen Investasi. Ada 3 pokok pembahasan dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama adalah analisis saham, yang kedua adalah analisis obligasi, dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja portofolio. Tujuan dari presentasi kali ini untuk memahami bagaimana menilai kelayakan suatu investasi dan bagaimana mengevaluasi kinerja portofolio berdasarkan konsep manajemen investasi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama, bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli atau dijual? Nah, berikut penjelasannya. Nilai intrinsik saham adalah harga sebenarnya dari sebuah saham menurut perhitungan yang wajar. Jika harga pasar di bawah nilai intrinsik saham, berarti saham undervalued. Jika harga pasar di atas nilai intrinsik saham, saham berarti overvalued. Menghitung nilai intrinsik saham menggunakan model pendekatan constant grow atau model pertumbuhan konstan adalah metode penilaian saham yang mengasumsikan bahwa dividen perusahaan akan tumbuh secara stabil setiap tahun dalam jangka panjang. Artinya, nilai saham ditentukan oleh besarnya dividen yang akan diterima di masa depan, tingkat pertumbuhan dividen, dan tingkat keuntungan yang diharapkan investor. Model ini cocok digunakan untuk perusahaan yang sudah stabil dan rutin membagikan dividen dengan pertumbuhan yang relatif tetap. Di sini, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham yaitu P0 sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G dibagi KS dikurangi G, yang mana diketahui D0 sebesar Rp2.000 merupakan dividen yang baru dibagikan. G adalah tingkat pertumbuhan dividen sebesar 10% dan K adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan, yaitu sebesar 15%. Nah, berikut penghitungannya. P0 sama dengan 2.000 ditambah dalam kurung 1 ditambah 10% dibagi 15% dikurangi 10%. P0 sama dengan 2.000 ditambah 200 dibagi 5%. P0 sama dengan 2.200 dibagi 0,05. Sehingga diketahui P0 sebesar 44.000 per lembar. Artinya nilai intrinsik saham adalah Rp44.000. Nah, nilai intrinsik saham PT Maju Bersama tersebut sebesar Rp44.000 jika dibandingkan dengan harga pasar saat ini yaitu Rp45.000, berarti nilai intrinsik saham lebih rendah daripada harga pasar. Artinya saham tersebut overvalue atau dinilai terlalu mahal karena harga pasarnya lebih tinggi daripada nilai wajarnya berdasarkan perhitungan. Saham tersebut tidak layak dibeli pada harga Rp45.000 karena investor akan membayar lebih mahal dari nilai intrinsiknya. Bagi investor yang sudah memiliki saham tersebut, kondisi ini bisa menjadi pertimbangan untuk menjual sahamnya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp10 juta.
dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon 12% per tahun. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Nah, berikut adalah penjelasannya. Di sini rumus yang digunakan untuk menghitung nilai obligasi atau dengan simbol P0 adalah I dibagi 1 plus K pangkat T ditambah N besar dibagi 1 plus K pangkat N kecil. Yang mana diketahui pada soal P sama dengan harga wajar obligasi, I sama dengan kupon tahunan yang dihitung 12% dikali 10 juta sama dengan 1,2 juta. KD sama dengan tingkat bunga pasar atau 10%, N jangka waktu sebesar 5 tahun, N nilai nominal obligasi 10 juta rupiah, dan T adalah periode waktu, yaitu periode tahun ke-1 sampai dengan periode tahun ke-5. Nah, berikut penghitungannya untuk menghitung nilai obligasi. P0 sama dengan present value kupon ditambah present value nominal. Kita masukkan ke rumus yang tadi, sehingga diketahui P0 sama dengan 1.200.000 rupiah dikali 1 dikurangi dalam kurung 1 plus 10% pangkat min 5 dibagi 10% ditambah 10 juta dibagi 1 plus 10% pangkat 5. P0 sama dengan 1.200.000 dikali 1 plus 1 pangkat 1 pangkat min 5 dibagi 0,1 ditambah 10 juta dibagi 1,1 pangkat 5. Sehingga diketahui P0 sama dengan 4.548.960 rupiah ditambah 6.209.000 rupiah, sehingga hasil penjumlahannya adalah 10.757.960 rupiah. Harga wajar obligasi yaitu 10.757.960 rupiah. Jika harga wajar obligasi lebih besar dari nilai nominal, maka obligasi berarti dijual dengan harga premium. Jika harga wajar obligasi lebih kecil dari nilai nominal, berarti obligasi dijual dengan harga diskon. Nah, pada soal karena harga wajar obligasi lebih besar dari nilai nominal, yaitu 10 juta rupiah, maka obligasi dijual pada harga premium. Karena tingkat kupon 12% lebih tinggi daripada bunga pasar, yaitu 10%, maka obligasi ini memberikan bunga yang lebih besar dibanding tingkat keuntungan yang diminta pasar, sehingga lebih menarik bagi investor. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 18%. Rata-rata return bebas risiko 6%. Beta portofolio 1,2. Standar deviasi 20%. Return market 14%. Hitunglah indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A tersebut. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik atau tidak. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu indeks Sharpe. Indeks Sharpe adalah ukuran untuk melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan risiko yang diambil. Indeks Sharpe menunjukkan apakah investasi tersebut memberikan imbal hasil yang sepadan dengan risikonya. Semakin tinggi nilai indeks Sharpe, semakin baik kinerja investasi tersebut. Jika nilainya rendah, berarti keuntungannya tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung.
Indeks SHAP dihitung dengan membandingkan selisih return investasi terhadap return bebas risiko atau risk-free rate dengan tingkat risiko total atau standar deviasi. Artinya, indeks ini membantu investor menilai seberapa efisien suatu portofolio dalam menghasilkan keuntungan untuk setiap satuan risiko yang diambil. Selanjutnya, cara menghitung indeks Sharpe. Rumus yang digunakan adalah SP sama dengan RP dikurangi RF dibagi sigma TR. Yang mana diketahui dalam soal RP adalah return portofolio sebesar 18%, RF return bebas risiko sebesar 6%, RM return pasar sebesar 14%, sigma TR adalah standar deviasi portofolio 20%, dan SP adalah indeks SHAP itu sendiri. Jadi dihitung SP sama dengan 18% dikurangi 6% dibagi 20%. SP sama dengan 12% dibagi 20%. Sehingga diketahui SP sama dengan 0,6. Nilai indeks SHAP sebesar 0,6 menunjukkan bahwa manajer portofolionya mampu memberikan return positif yang cukup baik terhadap total risiko yang ditanggung, tapi masih perlu ditingkatkan. Nah, selanjutnya, indeks Jensen. Indeks Jensen adalah ukuran untuk melihat apakah kinerja suatu portofolio lebih baik atau lebih buruk dari pasar setelah memperhitungkan risikonya. Jika nilai indeks Jensen positif, berarti manajer investasi berhasil mengalahkan pasar, sehingga kinerjanya bagus. Jika nilai Jensen 0, berarti kinerjanya sama dengan pasar. Dan jika nilai Jensen negatif, berarti kinerjanya lebih buruk dari pasar. Indeks Jensen dihitung berdasarkan konsep Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yaitu dengan membandingkan return aktual portofolio dengan return yang seharusnya diperoleh sesuai tingkat risikonya. Semakin besar nilai positifnya, semakin baik kemampuan manajer dalam menghasilkan return di atas yang diharapkan berdasarkan risiko yang diambil. Berikut penghitungan indeks Jensen dengan simbol JP. Rumusnya RP dikurangi dalam kurung RF ditambah dalam kurung RM dikurangi RF dikali beta. Penghitungannya adalah JP sama dengan 18% dikurangi dalam kurung 6% ditambah 14% dikurangi 6% dikali 1,2. JP sama dengan 18% dikurangi 15,6%. Sehingga diketahui JP 2,4%. Nilai indeks Jensen JP sebesar 2,4% dan bernilai positif, yang berarti return portofolio lebih tinggi dari return yang diharapkan berdasarkan CAPM. Dengan demikian, manajer portofolio berarti telah bekerja dengan baik dan berhasil mengalahkan pasar. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi tadi dan pembahasan yang tadi yaitu secara umum diketahui bahwa pengambilan keputusan investasi harus didasarkan pada analisis yang terukur dan perhitungan yang rasional. Penilaian terhadap saham dan obligasi perlu membandingkan nilai wajar dengan harga pasar agar investor dapat mengetahui apakah suatu instrumen layak dibeli, dijual, atau dipertahankan. Selain itu, evaluasi kinerja portofolio juga penting untuk menilai apakah hasil investasi sudah sebanding dengan risiko yang diambil dan apakah mampu mengungguli pasar. Dengan analisis yang tepat, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan keuangan.
Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.